Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini kita bakalan bahas salah satu motor yang baru saja rilis 3 minggu ke belakang, yaitu Yamaha Grand Filano. Akan seperti apa tampang dan spesifikasinya? Simak video ini sampai selesai. Oke, jadi ini adalah motornya. Ini adalah Grand Filano 125, di mana motor ini merupakan motor mild hybrid kedua dari Yamaha setelah perilisan Fazio di tahun lalu. Motor ini mempunyai spesifikasi yang tidak begitu banyak beda, bahkan hampir sama dengan Fazio, namun dengan beberapa ubahan dan detail yang cukup menarik. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk bagian depannya sendiri. Untuk bagian depan bisa kalian lihat, motor ini lebih terlihat bernuansa seperti motor Eropa dibandingkan dengan motor Jepang, karena sesuai dengan visi misi dari motor-motor Matic untuk retro ya, mereka kurang lebih mengiblat ke desain-desain yang Eropa gitu, cuman tetap dengan garis desain dan bahasa desain merek Jepang. Seperti inilah hasilnya. Jadi untuk Yamaha Grand Filano ini, dia untuk rodanya menggunakan roda berukuran 110/70 ring 12, sama untuk depan dan belakang. Dan untuk motor Grand Filano ini, dia mempunyai beberapa lekukan bodi yang identik dengan motor Eropa, seperti headlamp dengan menggunakan headlamp yang berbentuk prisma dan mempunyai garis DRL dengan dasinya di sini. Di sini juga untuk lampu sennya seperti ini, dan kalau kita nyalakan, nah, kalau kita nyalakan di sini, dia ada DRL-nya di bagian dasi sini. Dan untuk lampunya dia terdapat dua bagian, di mana untuk bagian atas dia untuk bagian lampu utama dan bagian bawahnya untuk lampu high beam-nya atau lampu jauhnya. Lalu untuk bagian sennya dia terdapat di bagian sini dan hampir serata dengan bodi, jadi cakep banget nih untuk dipakai. Untuk shock breaker-nya dia masih menggunakan shock breaker teleskopik, dan untuk keseluruhan dimensi dia masih sama dengan Yamaha Fazio. Beralih ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping di sini ada beberapa perubahan karena ini tipe Neo. Dan untuk desain joknya seperti ini. Kalau misalkan versi yang Lux, di sini dia ada bordelan yang Yamaha Grand Filano lah gitu, Grand Filano untuk yang Luxnya. Dan ini unitnya kita dapat yang Neo. Untuk bagian sampingnya kurang lebih panjang kali lebarnya hampir sama dengan Yamaha Fazio, namun yang beda adalah di posisi berkendaranya. Untuk posisi berkendaranya, dia dari jarak tanah ke joknya itu kurang lebih 790 mm. Untuk yang tingginya 166-an, 167 cukup masih nyampe, tapi jinjit ya. Seperti ini kurang lebih. Dan untuk decknya dia deck rata. Untuk sepatu yang ukuran 40 dia masih agak luas, masih bisa maju mundur. Dan untuk karetnya sudah menggunakan tekstur seperti ini, jadi anti slip lah. Dan yang menarik dari motor ini adalah ada di ini. Untuk footstep boncengnya dia dibikin seperti ini ya, jadi agak lebar, jadi enak kalau misalkan ada boncengan. Pijakannya itu lebar, jadi enak kalau misalkan kalian dibonceng di Yamaha Grand Filano ini. Lanjut ke bagian belakang. Sebelum kita bahas untuk bagian spesifikasi dan fiturnya, kita bahas dulu untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang, dia lampunya lagi-lagi berbentuk prisma seperti ini, dan untuk lampu utamanya dia garis di sini, dan pinggir-pinggirnya akan menyala ketika lampu remnya ditekan. Dan untuk lampu sennya tetap berada di pinggir-pinggir dan hampir sejajar dengan tarikan bodi yang ini. Jadi untuk desain Yamaha Grand Filano ini cukup clean, bersih, dan luxurinya dapat gitu, tanpa terlihat beberapa desain yang terlalu menonjol. Jadi di sini hampir sama bagian tepung sini tarikan garisnya dan rata dengan bodi untuk lampu-lampunya. Jadi terlihat lebih natural dan lebih enak dilihat. Lalu sekarang kita bahas untuk bagian spesifikasi dan fitur apa saja yang ada di motor ini.
Nah, oke, sekarang kita bahas untuk bagian fitur dan spesifikasi dari motor ini. Untuk fiturnya sendiri, karena ini motor matic itu identik dengan akomodasi yang besar gitu, karena biasanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan dipakai untuk perjalanan-perjalanan perkotaan yang emang membutuhkan bagasi yang gede gitu, atau akomodasi yang cukup. Nah, untuk akomodasinya sendiri di sini ada penyimpanan yang cukup untuk membuat atau menyimpan botol. Sebuah botol minuman besar di sini bisa masuk. Terus yang paling enak juga untuk kepraktisannya, untuk mengisi tangki bahan bakarnya, dia ada di bagian depan sini. Dan untuk kapasitas tangkinya dia berkapasitas 4,4 liter dan cukup enak dan cukup mudah, karena untuk mengisi bahan bakar kita tidak perlu membuka jok kayak gitu. Terus juga untuk bagian foot flare-nya di sini dia cukup gede juga. Di sininya flat dan lebar ini. Cukup lebar, jadi kalau misalkan kalian ibu-ibu atau misalkan mau simpan beli-beli galon gitu, di sini bisa muat lah gitu, karena emang besar dan flat. Dan yang lebih enaknya lagi, dia mempunyai bagasi yang besar. Dan bagasinya ini dia lebih besar dari NMAX. Dia bagasinya berkapasitas 27 atau 28 liter kalau nggak salah, dan ada lampu penerangannya. Jadi kalau misalkan malam hari mau buka bagasi, mau ngambil barang di bagasi, itu nggak terlalu kesusahan karena lampunya menyala. Dan cuman mungkin di sini dia nggak punya tombol on off ya untuk lampunya, jadi kalau misalkan kuncinya off, dia juga masih terus menyala kayak gini. Nah, untuk bagian kompartemen di sini juga, untuk di bagian depannya dia sudah menggunakan cantolan seperti ini ya, seperti karabiner, jadi ada penguncinya. Jadi kalau misalkan bawa barang bawaan atau misalkan jajanan itu, kalian beli minuman kekinian disimpan di sini, terus jalanannya agak rusak, tidak khawatir akan jatuh karena ada penahan ininya. Terus motor ini juga sudah dilengkapi dengan output ini 12 volt yang masih menggunakan adaptor ya, jadinya harus menggunakan adaptor, belum USB langsung kayak gitu. Untuk joknya dia seperti ini ya, jadi di bagian depannya sini dia agak mengerucut tapi masih terlihat agak lebar. Jadi sebenarnya kalau misalkan motor ini dipakai untuk cewek ya emang agak sedikit ngangkang juga sih. Tapi akan lebih enak ketika dia duduk di atas. Karena di sininya dia mengerucut gitu. Jadi pas kalau misalkan kita duduk seperti ini, itu enak banget, paha itu agak sedikit ada sanggaan di bagian sininya gitu. Kayak gitu. Untuk bagian kanannya dia ada engine start stop system. Lalu di bagian bawahnya ada lampu hazard, di bawahnya ada bagian starter. Dan untuk bagian hand gripnya, dia sudah menggunakan hand grip model seperti ini. Hampir sama dengan Yamaha Pino ya. Dan desainnya ini retro banget. Di sini ada rem depan seperti biasa. Lalu di bagian sebelah kiri, sini dia ada lampu jauh, lampu dekat, ada lampu sen, lampu klakson, dan bagian rem belakangnya dia sudah dilengkapi dengan handbrake seperti ini. Dan pengoperasiannya cukup mudah, tidak seperti motor Honda yang harus ada lagi gimana gitu effort yang lebih. Di sini dia cuman cukup ditekan saja. Lalu untuk bagian speedometernya di sini dia cukup spesial. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu motor matic yang mempunyai layar TFT. Jadi untuk keseluruhan layarnya dia menggunakan layar LED untuk bagian atas, dan bagian bawahnya menggunakan layar TFT. Lalu apa saja yang ada di layar sini, kita buka lagi. Oke, jadi untuk bagian panel yang paling atas di sini, dia ada beberapa indikator seperti lampu sein dan lampu hazard. Lalu ada indikator untuk engine, ada indikator untuk kunci keyless-nya, dan ada indikator untuk lampu jauh, lampu dekatnya gitu. Jadi untuk perindikatoran panel-panel yang ada di motor ini dia disematkan di bagian atas, dan untuk bagian bawahnya di sini juga dia ada beberapa info ya, ada untuk apps-nya karena dia juga sudah menggunakan
Y-Connect. Terus ada indikator untuk pemberitahuan adanya telepon atau pesan masuk. Di bagian tengahnya ada speedometer, dan di bagian bawahnya nih untuk bagian layar TFT-nya ini meskipun kecil tapi cukup fungsional dan enak banget untuk dipandang. Jadi di bagian sisi atasnya dia ada jam, di bagian bawahnya dia ada trip, dia ada kilometer per liter, average, dan baterai untuk voltase baterai. Dan di sini juga dia ada keterangan untuk si hybridnya mengisi atau enggak gitu di bagian sini. Udah, dan odometer. Ini ada trip. Nah, di sini dia ada konsumsi real time untuk BBM-nya gitu. Dan di bagian sebelah kiri sini ada indikator untuk fuel meter, dan di bagian sebelah kanannya di sini ada penggunaan fuel meter secara real time. Jadi kalau misalkan di sini ada di bagian full, di bagian tengah atau di bagian karat seperti ini, dia akan menunjukkan bahwa motor ini mampu bergerak di range berapa kilometer lagi, kayak gitulah secara real time-nya. Oke, itu aja untuk bagian fiturnya. Lalu kita bagian ke spesifikasi mesin. Sekarang kita bahas untuk spesifikasi mesinnya. Untuk mesinnya sendiri, meskipun dia menggunakan mesin yang sama dengan Fazio, tetapi untuk tenaganya dia sedikit lebih kecil karena memang motor ini diperuntukkan untuk wanita dan untuk jalanan perkotaan. Jadi tidak memerlukan tenaga yang begitu besar. Untuk tenaganya sendiri dia memiliki tenaga 6,1 kW di 6.500 rpm dengan torsi 10,1 Nm di 5.000 rpm. Nah, karena motor ini juga mengadopsi mild hybrid, jadi untuk mild hybridnya sendiri dia bekerja setelah 30 detik di putaran pertama. Jadi kalau kita berhenti, kita nyalain motornya, 30 detik pertama yang bekerja adalah mesin hybridnya. Lalu untuk ke sananya barulah mesin bensinnya yang bekerja kayak gitu. Nah, kenapa dia mild hybrid? Karena untuk pengoperasian mesinnya sendiri dia masih menggunakan baterai dari aki, belum menggunakan baterai hybrid seperti motor hybrid pada semestinya gitu. Jadi seperti itu aja untuk penjelasan mild hybridnya lah gitu. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai mesinnya mungkin nanti bakalan dibikin video secara terpisah. Semoga video yang gue sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian di bidang otomotif. Untuk selebihnya, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin mengetahui video-video terbaru dari channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Gart Motovlog, salam motovlogger.